perbuatan-perbuatan kejahatan ia lakukan, berdusta, bermaksiat, maka Allah cap pintu hatinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah mengobati penyakit hati. Hati adalah lentera dalam kehidupan kita ini, yang mana hati sebagai pemberi sinyal dari lisan baik dan buruknya, yaitu muncul dari hati kita. Maka buruk dari hati kita memberi sinyal kepada lisan kita, maka buruk perbuatan dan perkataan kita. Baik dari hati kita yang ditanamkan, maka baik memberi sinyal kepada lisan kita, maka tergantung dari hati kita baik dan buruknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Maka hati yang berpenyakit
maka tidak dapat hidayah. Allah cap pintu hatinya, itulah hatinya orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang sering melakukan maksiat, tidak pernah dia bermuhasabah diri, merenungkan dirinya berapa dosa dia lakukan, perbuatan-perbuatan kejahatan dia lakukan, berdusta, bermaksiat, maka Allah cap pintu hatinya, khatamallahu ala qulubihim. Maka bersihkanlah hati kita sebagai lentera dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dahulu kala suatu, yaitu Luqman Hakim, memberikan hidangan kepada majikannya, yaitu disembelih sapi. Apa yang dihidangkannya? Yaitu hati dan lidah. Kemudian di esok harinya dia menghidangkan kepada majikannya, yaitu hati dan lidahnya. Dan di esoknya harinya juga dia menghidangkan, yaitu hati dan lidahnya. Dan majikannya bertanya, wahai Luqman Hakim, kenapa engkau hidangkan yaitu hati dan lidah kepada saya? Karena sesungguhnya hati dan lidah ini adalah yang paling nikmat dan lezat, kata Luqman Hakim. Maka di dalam hati dan lidah ini adalah makanan yang nikmat dan lezat, dan di situ juga membawa kebaikan dan keburukan. Semua kita ditanamkan dari hati dan lidah kita dan lisan kita, baik dan buruknya dalam diri kita. Maka muncul dari hati kita, kemudian ke lisan kita, baik dan buruknya dalam kehidupan kita ini. Maka hati dan lisan kita bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang mana lidah itu bentuknya kecil, tidak bertulang, dan bisa menyakiti hati seseorang. Maka inilah bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga hati dan lisan kita. Maka seseorang yang kita sakiti lebih pedih daripada pisau, daripada pedang. Maka luka dalam tubuh kita, bagian tubuh kita masih bisa diobati, masih bisa dihilangkan bekasnya. Namun hati kita disakiti oleh lisan kita yang tidak bertulang, maka ibaratkan kaca yang pecah, walaupun dilem tetap ada bekasnya. Begitulah kalau kita tidak bisa menjaga hati dan lidah kita. Maka daripada itu, marilah kita jaga hati dan lidah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza qalahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila rusaklah segumpal daging tersebut, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itulah yang dinamakan dengan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bermuhasabah pada diri kita. Pernahkah kita menjaga hati dan lisan kita menyakiti hati seseorang?
mencelakakan seseorang, mendustakan seseorang gara-gara hati kita. Maka penting kita menjaga hati kita, baik dan buruknya, yaitu tergantung pada hati kita. Mengobati penyakit hati, menjaga hati, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ingin kita hidup dimanapun, tujuan kita adalah jaga hati kita, jaga lisan kita. Ingin kita selamat di negeri orang, ingin kita selamat di kampung halaman kita, ingin selamat dimanapun, semua adalah kita jaga hati kita dan lidah kita dari fitnah, berdusta, kazab, mengkhianati, mengunjing kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjilat ludah sendiri. Maka jagalah sifat-sifat kita, sifat terpuji tanamkan dalam diri kita, yaitu menjaga hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah hilangkan, yaitu sifat marah, ghadab, yang mana ini adalah penyakit-penyakit hati. Kemudian hasad dan kedengkian dalam diri kita, hilangkan. Maka ini adalah penyakit hati. Kemudian bakhil, pelit, tidak mau berinfak, berzakat, bersedekah. Maka ini adalah hatinya adalah sakit dan berpenyakit. Kemudian hubbud dunya, terlalu cinta dunia dan takut mati. Ini adalah hatinya yang berpenyakit. Kemudian adalah takabur, sombong, angkuh, seperti korun. Maka sesungguhnya adalah hatinya dalam keadaan sakit. Kemudian ujub, takjub, selalu membanggakan diri, memuji diri, sesungguhnya hatinya dalam keadaan sakit. Kemudian ada riya, selalu memamerkan kekayaan, memamerkan ibadah, menjual agama, menjual akidah, gara-gara jabatan, gara-gara kekuasaan. Maka sesungguhnya adalah dalam dirinya, yaitu orang yang sifat riya, yang suka memamerkan dirinya, yaitu dalam beribadah, sesungguhnya hatinya dalam keadaan berpenyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat ini adalah yang kita petik hikmahnya adalah kesimpulannya, yaitu marilah kita jaga hati kita, kemudian memberi sinyal kepada lisan kita, baik dan buruknya tergantung dari hati kita, kemudian diberikan sinyal kepada lisan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim.